Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya. Selamat ketemu adik-adik semua di dalam mata kuliah keperawatan keluarga. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan konsep keluarga. Barangkali adik-adik di dalam keperawatan keluarga ini, jadi kita memang harus paham terlebih dahulu mengenai konsep daripada keluarga. Nah, setelah kita memahami daripada konsep ini, ya tentunya kita nanti akan meneruskan dengan topik-topik yang lain, terutama nanti terkait dengan bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada keluarga. Itu adalah poin kompetensi paling dasar yang harus kita pahami di dalam keperawatan keluarga ini. Sehingga sangat penting kita paham terlebih dahulu mengenai konsep keluarga itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi keluarga itu adalah bagian dari manusia di mana mereka setiap hari selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jadi ini perlu kita sadari, kita ketahui bahwa individu di masing-masing keluarga tersebut memiliki suatu perbedaan-perbedaan. Karena kita ketahui individu itu sangat unik, punya kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, tentunya mereka akan memunculkan suatu permasalahan-permasalahan. Nah, fokusnya di sini permasalahan yang akan kita tangani bersama adalah permasalahan di bidang kesehatan. Sehingga itu kenapa kita perlu sebagai seorang perawat memahami daripada keluarga tersebut, kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi keluarga, terutama permasalahan di bidang kesehatan, dan kemudian bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengatasi atau menangani daripada permasalahan-permasalahan yang terjadi di keluarga tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke hal permasalahan-permasalahan apa saja dan bagaimana cara penanggulangannya, tentu kita harus paham apa itu keluarga. Apa itu definisi keluarga? Jadi menurut Friedman tahun 98 ini, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan adanya keterikatan aturan dan emosional di mana masing-masing individu mempunyai peran yang berbeda-beda. Ya, contohnya nanti ketika di keluarga itu ada ayah, ada ibu, anak, semuanya itu memiliki peran yang berbeda-beda di dalam anggota keluarga tersebut. Nah, jadi itu definisi menurut Friedman. Kemudian ada juga definisi yang disampaikan oleh Sayekti, di mana keluarga itu adalah suatu ikatan yang hidup atas dasar perkawinan antar orang dewasa yang berlainan jenis. Ya, tentu ini ada ciri khususnya menurut Sayekti, keluarga itu karena adanya suatu ikatan khusus berdasarkan perkawinan. Nah, bagaimana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 disampaikan bahwa dirumuskan keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, ada istri, kemudian ada anak, ya, kemudian atau ada ibu dan anaknya. Nah, jadi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10. Nah, kemudian selanjutnya disempurnakan kembali tahun 1994 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 yang menyebutkan bahwa keluarga adalah kumpulan yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah.
Jadi bisa disebutkan sebagai keluarga apabila ada ikatan perkawinan yang sah yang diakui oleh negara berdasarkan undang-undang. Nah, itu definisi keluarga berdasarkan PP nomor 21 tersebut. Sehingga dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa keluarga itu ialah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 2 orang ataupun lebih, di mana mereka memiliki ikatan perkawinan maupun pertalian darah yang hidup dalam satu rumah tangga, yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, dan mereka di masing-masing individu di dalam keluarga itu punya peran yang khusus di masing-masing individu tersebut. Nah, sehingga dapat juga kita simpulkan dari kesimpulan tersebut di mana ciri-ciri keluarga yang pertama diikat oleh tali perkawinan yang sah, di mana dia boleh ada hubungan darah, memiliki ikatan batin, punya tanggung jawab masing-masing individu di dalam anggota keluarga tersebut. Kemudian ada satu leader yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan di dalam keluarga tersebut. Kemudian ciri yang lain adanya interaksi dan kerjasama antara individu satu dengan individu yang lainnya. Ya tentunya mereka tinggal dalam suatu rumah. Ya jadi itu adalah ciri-ciri keluarga yang ada di Indonesia ini. Nah, setelah kita pahami apa itu keluarga, tentu selanjutnya kita ingin memahami ada beberapa tipe daripada keluarga. Jadi tipe keluarga yang pertama itu adalah tipe keluarga inti atau nuclear family. Kemudian ada tipe keluarga besar atau extended family. Siapa yang disebut dengan nuclear family? Jadi keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunan maupun suatu proses adopsi yang sah. Jadi ada ayah, ibu, dan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan extended family adalah keluarga inti, mungkin di sana ayah, ibu, anak, kemudian ditambah keluarga lainnya, baik itu dia punya ikatan darah, pertalian saudara, dan lain sebagainya. Seperti misalnya kakek, nenek, bibi, paman, dan lain sebagainya itu tinggal di dalam satu keluarga tersebut. Sehingga itu disebut dengan extended atau keluarga besar. Nah, kemudian di samping keluarga berdasarkan tipe, kemudian ada struktur berdasarkan struktur keluarga atau ikatan darah. Ya, jadi tipe keluarga berdasarkan ikatan darah. Ada patrilineal, ada matrilineal, ada matrilokal, dan ada patrilokal. Nah, siapa yang disebut dengan keluarga patrilineal? Jadi disebutkan di sini adalah keluarga yang memiliki sedarah ya dengan generasi daripada ayah. Jadi kalau kita mungkin adat yang lain bisa dibandingkan kalau di Bali itu keluarganya patrilineal. Jadi yang mengambil keputusan tinggalnya ikut dengan yang laki-laki atau ayah. Sedangkan matrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari anak saudara sedarah dalam beberapa generasi di mana hubungan itu berasal dari jalur ibu. Jadi lebih kuat ke arah ibunya, pertalian persaudaraannya. Jadi itu matrilineal. Sedangkan matrilokal, jadi suami istri tinggal pada keluarga sedarah istri. Ya, sedangkan patrilokal suami istri tinggal pada keluarga sedarah suami. Ya, jadi kalau ada yang menikah, kemudian dia adatnya lebih condong ke laki-laki, maka di sana disebut patrilokal. Nah, kemudian ada juga tipe keluarga berdasarkan pemegang kekuasaan tertinggi, siapa yang mengambil keputusan di dalam keluarga tersebut.
Jadi di sini ada patriarkal, matriarkal, dan equalitarian. Patriarkal itu pengambil keputusan dominan pada pihak laki-laki atau ayah. Apapun keputusan di dalam keluarga tersebut setelah dipertimbangkan, maka keputusan terakhir itu ada pada si bapak atau ayah. Sehingga patriarkal. Kemudian matriarkal sebaliknya, jadi dominan pemegang kuasaan keputusan itu ada pada ibu. Nah, sedangkan equal ya jadi itu sama ya. Jadi bisa ayah, bisa ibu, tergantung mungkin dari konteks masalah, kemudian konteks apa keputusan yang akan diambil. Jadi itu sejajar kedudukannya antara ayah maupun ibu. Jadi equalitarian ya, jadi equal. Nah, kemudian fungsi atau peranan anggota keluarga masing-masing di sana ada peranan ayah, ada peranan ibu, peranan anak. Tentu di sini adik-adik sudah jelas, sudah paham sekali karena kita hidup di dalam suatu keluarga. Tentu masing-masing individu di dalam keluarga itu memiliki peran-peran tertentu. Nah, secara teori apa saja peran-peran daripada individu di masing-masing keluarga itu? Jadi yang pertama, ayah tentunya berperan mencari nafkah, pendidik, pelindung, memberikan rasa aman sebagai kepala keluarga maupun anggota masyarakat. Itu peran daripada ayah. Sedangkan ibu pengurus rumah tangga, pengasuh atau pendidik daripada anak-anak dalam keluarga, mencari nafkah juga untuk tambahan, dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, bagaimana dengan anak? Tentu perannya peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan, baik mental, fisik, sosial, dan spiritualnya. Jadi kalau anak-anak prasekolah memiliki peran-peran, ya misalnya ya tetap bermain di sana. Kalau sudah sekolah, kalau sudah dewasa, remaja, tentu perannya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya secara fisik, mental, sosial, maupun spiritualnya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana pengelompokan daripada tipe keluarga. Jadi disebutkan di sini ada keluarga bentukan kembali atau diadik family. Jadi keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah bercerai. Ya, jadi setelah bercerai mereka rujuk kembali, bersatu kembali. Jadi itu disebut dengan diadik family. Kemudian ada single parent. Jadi keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua, baik itu ayah saja atau ibu saja, sedangkan pasangannya mungkin sudah meninggal, cerai, dan lain sebagainya. Kemudian ada ibu dengan anak tanpa perkawinan, ya. Nah, tentu di sini the unmarried teenager mothers. Ya, biasanya adalah ibu-ibu muda, orang yang melahirkan tetapi karena eksiden dan lain sebagainya akhirnya memiliki keturunan anak, putra, putri, dan lain sebagainya. Jadi itu pengelompokan tipe keluarga. Kemudian yang lainnya adult single living alone. Jadi orang dewasa tinggal sendiri tanpa pernah menikah, baik dia laki maupun perempuan. Jadi ini kecenderungannya adalah kalau di Hindu ya Sukla Brahmachari gitu ya. Jadi tidak mau menikah, baik itu dia pria maupun wanita. Kemudian yang lain keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya. Jadi itu hampir mirip dengan teenager mothers. Jadi keluarga dengan anak tanpa pernikahan. Ya, jadi punya dia anak, tapi dia itu hidup antara laki dan perempuan. Nah, kemudian punya anak. Ya, apakah itu gimana ya bisa kita sebutkan? Ya, kalau kawin siri termasuk di sini nggak? Kawin siri itu termasuk nikah nggak ya? Nah, ya mirip-mirip seperti itulah adik-adik ya. Nah, kemudian keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang berjenis kelamin sama. Nah, ini terutama di negara-negara barat ya. Jadi ada gay, ada lesbian family. Jadi saat ini kan banyak kita jumpai atau berita-berita. Jadi ada event-event kumpul-kumpul antara sama jenis, baik itu perempuan maupun laki-laki. Mungkin dia hidup bersama sudah selayaknya sebagai keluarga.
Nah, jadi itu juga bisa disebut dengan pasangan gay atau lesbian ini. Nah, itu tipe keluarga. Kemudian ada fungsi keluarga. Ya, jadi fungsi afektif. Apa saja fungsi afektif ini? Jadi fungsi daripada keluarga untuk mengajarkan ya segala sesuatu untuk mempersiapkan keluarga berhubungan dengan orang lain. Jadi afektifnya bagaimana keluarga itu dididik, diajarkan agar mereka atau anggota keluarga ini bisa berinteraksi, berhubungan dengan orang lain di luar anggota keluarga itu sendiri. Ya, jadi fungsi afektif ini yaitu yang berhubungan dengan fungsi internal daripada keluarga. Kemudian fungsi afektif ini berguna untuk memenuhi kebutuhan psikososial di dalam keluarga. Kemudian di sini ada fungsi sosialisasi. Jadi fungsi sosialisasi ini adalah keluarga merupakan tempat melaksanakan sosialisasi, ya di mana anggota keluarga belajar disiplin, norma, budaya, perilaku melalui interaksi dalam keluarga, ya yang selanjutnya mampu berperan di dalam masyarakat. Jadi fungsi sosialisasi ini intinya bahwa disiapkan keluarga ini untuk berhubungan, berinteraksi terlebih dahulu di dalam keluarga, kemudian disiapkan, diajarkan agar mereka bisa berhubungan dengan masyarakat di luar keluarga itu sendiri. Jadi itu fungsi sosialisasi. Kemudian fungsi reproduksi. Ini tentu sudah jelas. Jadi fungsi terbentuknya keluarga ini untuk bisa meneruskan kelangsungan atau keturunan. Jadi banyak orang paham ketika dia membentuk suatu ikatan keluarga, dia tentu ingin mendapatkan momongan atau anak atau keturunan. Jadi lebih banyak keluarga baru menikah ini fungsi ini yang paling ditonjolkan. Kalau misalnya ini tidak bisa, ya tentu ada kekhawatiran di antara anggota keluarga tersebut. Ya, di mertua dan lain sebagainya. Ya, nah sehingga ini biasanya ini menjadi suatu fungsi utama ketika orang membentuk suatu ikatan perkawinan. Nah, kemudian fungsi lain tentu fungsi ekonomis. Jadi untuk memenuhi kebutuhan daripada anggota keluarga. Ya, seperti makan, pakaian, perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita sebagai perawat di sini adalah fungsi perawatan keluarga. Ya, jadi keluarga itu berfungsi untuk menyediakan makanan, pakaian, perlindungan maupun memberikan suatu asuhan kesehatan. Ya, merawat daripada anggota keluarganya. Nah, jadi kemampuan daripada keluarga untuk merawat anggota keluarganya itu sangat mempengaruhi menentukan status kesehatan daripada keluarga tersebut dan masing-masing individu di keluarga. Jadi kalau misalnya fungsi ini bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota keluarga, ya niscaya bahwa status kesehatan di anggota keluarga itu akan lebih baik. Ya, mereka akan mendapatkan kesehatan yang lebih optimal dibandingkan dengan keluarga yang tidak mampu menerapkan fungsi perawatan kesehatan ini. Nah, setelah kita pahami fungsi tersebut, ada juga berdasarkan Effendi yang membedakan fungsi-fungsi daripada keluarga tersebut. Jadi di sini ada fungsi biologis, ya tentu meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi, memelihara dan merawat anggota keluarga. Ini fungsi keluarga benar fungsi biologis dari Effendi. Kemudian fungsi psikologis memberikan kasih sayang dan rasa aman, perhatian, membina pendewasaan, dan memberikan identitas pada keluarga. Selanjutnya juga ada sama fungsi sosialisasi, membina sosialisasi, membentuk norma, dan meneruskan nilai-nilai budaya daripada individu di dalam keluarga itu sendiri. Fungsi ekonomi mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada anggota keluarga tersebut. Nah, kemudian ada fungsi pendidikan tambahan. Jadi di tambahan menurut Effendi ini adalah menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, sehingga individu di dalam keluarga tersebut terbentuk perilaku yang lebih baik.
kemudian mempersiapkan anak untuk kehidupan yang pendewasaannya, mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ini fungsi pendidikan di dalam keluarga. Nah, setelah kita paham juga fungsinya, kemudian ada tahap perkembangan keluarga. Ya, jadi ada dua pandangan ahli di dalam tahap perkembangan keluarga ini. Nah, jadi di sini ada tahap perkembangan menurut Carter and McGoldrick, kemudian ada tahap perkembangan keluarga berdasarkan Duval. Biasanya banyak orang menggunakan tahap perkembangan dari Duval ini, ya, yang sering kita temukan, yang mudah kita amati. Jadi kalau misalnya Carter ada 6, ya, daripada tahap perkembangannya. Masa bebas pacaran, terbentuk keluarga baru, anak usia bayi sekolah, keluarga anak dewasa, keluarga yang mulai melepas anak untuk keluar rumah, dan keluarga dengan lansia. Nah, sedangkan Duval ini ada 8. Keluarga baru menikah, ya, ada keluarga baru, keluarga anak baru lahir, keluarga anak prasekolah, keluarga anak sekolah, keluarga remaja, keluarga anak dewasa, keluarga dengan usia pertengahan, keluarga dengan lansia. Jadi ini berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan daripada manusia. Ya, jadi ini kita juga di Indonesia berdasarkan undang-undang sering menggunakan tahap perkembangan keluarga berdasarkan Duval ini. Sehingga kita akan lebih banyak membahas daripada tahap perkembangan keluarga berdasarkan Duval tersebut. Jadi tahap 1, kemudian apa sih tugasnya di sana? Itu yang perlu kita ketahui di dalam memberikan asuhan keperawatan nantinya. Ketika kita tahu bahwa keluarga yang kita rawat ini ada pada tahap 1, tentu kita sudah ingat bahwa ini keluarga tahap pemula atau pasangan baru menikah. Apa tugasnya? Tentu ada masalah nggak di tugasnya ini? Dalam hal misalnya membangun perkawinan yang saling memuaskan. Tiba-tiba cekcok, aja marah, aja akhirnya istri nggak mau makan, stres, dan lain sebagainya. Berarti itu adalah salah satu yang harus kita berikan asuhan perawatan pada keluarga pemula atau pasangan baru menikah akibat dari perkawinan yang baru ini. Nah, kemudian tugas yang lain membentuk jaringan persaudaraan secara harmonis. Oh, tiba-tiba ada masalah antara mertua, antara ipar, dan lain sebagainya. Akhirnya sampai mempengaruhi kesehatan. Itu juga perlu kita waspadai. Kemudian mendiskusikan rencana memiliki anak. Ya, jangan nanti anaknya kayak hewan peliharaan ya. Kita kalau melihara hewan kan harus sekarang punya anak, jangan kasih kendor, selang sebulan punya lagi, selang sebulan punya lagi. Nah, ini harus kita diskusikan. Berapa tahun jaraknya antara anak pertama dengan anak kedua sesuai dengan kesehatan yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Nah, ini perlu kita pahami tugas-tugasnya tersebut. Nah, kemudian tahap 2, keluarga sedang mengasuh anak. Jadi anak tertua bayi sampai 30 bulan. Nah, ini rentang umurnya. Apa tugasnya? Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Ya, tetap harus dijaga. Kemudian mempersiapkan menjadi orang tua, ya, karena akan ada kehadiran orang lain dalam tanda kutip anak di sini, tentu akan mengganggu aktivitas daripada sebelumnya. Yang tadinya berdua saja, lahir satu orang, anaknya rewel, nangis, akhirnya terjadi masalah, ya, terutama kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian harus bisa beradaptasi dengan perubahan adanya anggota keluarga baru tadi dan mempertahankan hubungan dalam rangka kepuasan seksual. Jangan karena kehadiran anak, sibuk ngurus anak, akhirnya ini tidak terpenuhi. Nah, itu juga akan bisa menyebabkan terjadinya problem atau masalah di keluarga. Kemudian tahap 3, keluarga dengan anak usia prasekolah. Anak tertua berumur 2-6 tahun. Tugasnya memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti rumah,
kemudian ruang bermain, privasi, keamanan, dan lain sebagainya. Mensosialisasikan anak, mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi kebutuhan anak yang lainnya. Kalau sudah ada lebih dari satu anak yang kita waspadai adanya sibling ini, kemudian mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga, ya hubungan perkawinan tetap dijaga, hubungan orang tua dan anak itu harus tetap harmonis, pembagian waktu yang tepat, ya kemudian pembagian tanggung jawab yang benar-benar disesuaikan. Ya, jadi jangan sampai tugas-tugas ini tidak terlaksana sehingga menimbulkan masalah, terutama masalah di kesehatan. Keluarga tahap 4, keluarga dengan anak usia sekolah, anaknya tertua umurnya 6 sampai 13 tahun. Apa tugasnya di sini? Ya, masih tetap mensosialisasikan anak-anak ya untuk meningkatkan prestasi sekolah, mengembangkan hubungan dengan teman sebaya ya yang ada di sekitar keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan ini harus tetap dijaga, memenuhi kebutuhan kesehatan fisik, memenuhi kebutuhan biaya kehidupan daripada anggota keluarga. Itu tahap 4. Tahap 5, keluarga dengan anak remaja, di mana anak tertua itu umurnya 13 sampai 20 tahun. Jadi pada saat ini keluarga harus bisa memberikan kebebasan yang seimbang dan dengan tanggung jawab. Jangan juga bebas sebebas-bebasnya. Jadi bebas yang terkontrol dan bebas bertanggung jawab. Ya, jadi adik-adik masuk di tahap ini jangan juga nanti bebas sebebas-bebasnya. Terus memfokuskan kembali hubungan perkawinan ya antara ayah dan ibu ini bukan anak ini ya. Kemudian berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak, ini harus selalu dijaga, jangan sampai nanti anak ini keluar rumah gara-gara tidak pernah ada komunikasi yang jelas antara orang tua dan anak. Mempertahankan hubungan intim dengan keluarga, mempertahankan komunikasi, mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan untuk memenuhi tumbuh kembang keluarga. Karena di sini anaknya sudah memasuki remaja, jadi kemungkinan akan berubah daripada peran dan tugas-tugas yang dimiliki. Berikutnya tahap 6, keluarga yang melepas anak usia dewasa muda, mencakup anak pertama sampai anak terakhir yang meninggalkan rumah. Nah, apa tugasnya di sini? Memperluas siklus keluarga dan memasukkan anggota keluarga baru. Nah, di sini harus belajar siap-siap nanti menerima menantu. Ya, nanti akan ada keluarga baru. Jadi termasuk nanti adik-adik di sini setelah lulus ya harus dipersiapkan ini. Melanjutkan atau memperbaharui keharmonisan perkawinan antara orang tua, membantu orang tua lanjut usia dan cenderung sakit-sakit dalam kehidupan dan kesehatannya. Nah, jadi ini dipersiapkan nanti kalau orang tuanya ini akan memasuki masa lansia. Tetap memperankan keintiman keluarga, membantu anak untuk mandiri sebagai anggota masyarakat baru. Jadi diajarkan nanti untuk hidup mandiri. Kemudian tahap 7, orang tua usia pertengahan. Tugasnya menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan, mempertahankan hubungan-hubungan yang memuaskan, memperkokoh hubungan perkawinan, mempertahankan kesehatan individu dan pasangan, meningkatkan keakraban daripada pasangan. Nah, yang terakhir di sini ada keluarga dalam masa pensiun dan lansia, jadi usia tua. Jadi kalau sudah Bapak Ibu ini sudah lansia, apa tugasnya? Ya tetap mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun karena sudah pensiun, tidak punya banyak uang. Jadi kebutuhan harus dikalkulasi dengan baik dengan penghasilan, mempertahankan hubungan perkawinan meskipun kakek nenek harus tetap jaga keharmonisan, menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan. Jadi harus siap-siap nanti siapa yang lebih mendahului. Sehingga tidak nanti kaget, stres, shock, sehingga depresi akibat dari kehilangan salah satu pasangan. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ya, yang terakhir live review masa lalu. Jadi sweet memoriesnya harus dibangkitkan terus. Rasa sayangnya dengan pasangan harus diingatkan terus ya sehingga lebih bahagia. Jadi jangan hanya adik-adik di masa remaja ini saja sweet memories. Setelah lansia buyar ampiar. Ya, jadi harus dipertahankan sampai tua.
Nah, di dalam memberikan asuhan keperawatan pada keluarga, merawat keluarga, jadi kita perlu memahami 5 tugas daripada keluarga. Ini nanti di asuhan keperawatan keluarga akan kita tekankan lebih detail. Jadi apa saja 5 tugas itu: mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan melakukan tindakan kesehatan dalam mengatasi masalah, memberikan perawatan atau merawat, mempertahankan suasana rumah, modifikasi lingkungan, dan mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga kesehatan atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, barangkali itu main poinnya yang perlu saya atau kita diskusikan pada pertemuan ini. Selanjutnya adik-adik silahkan bisa memberikan komen nanti terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di slide ini. Silahkan nanti adik-adik pelajari, dan nanti di akhir ya barangkali nanti akan ada kuis-kuis yang akan saya sampaikan untuk bisa adik-adik jawab ya berdasarkan hal ini. Ya, nanti pada saat menjawab sertakan NIM dan nama, bisa diketik jawabannya, atau mungkin adik-adik bisa menggunakan voice message melalui WA untuk bisa menjawab. Tetap nanti kalau pakai voice, nama siapa, NIM-nya berapa, nama siapa, dan jawabannya seperti apa. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya belum jelas, bisa silahkan kita diskusikan di waktu yang ada ini, baik itu secara call maupun message, silahkan. Ya, itu kita akan lakukan sampai waktunya habis nanti. Di akhir nanti jangan lupa nanti saya akan memberikan kuis untuk adik-adik jawab, untuk adik-adik berikan tanggapan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat beristirahat dan selamat belajar. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita.